Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, melayani, 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 melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita semua. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin dalam zaman Yosia bin Amon raja Yehuda. Dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia raja Yehuda sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Zedekia bin Yosia raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang ke-5. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sungguh luar biasa yang sudah kita bacakan dari Yeremia pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dan saat ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu Yeremia dipanggil dan diutus oleh Allah. Sekali lagi tema kita yaitu Yeremia dipanggil dan diutus oleh Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kitab Yeremia ditulis oleh Yeremia sendiri. Kita melihat Yeremia, di mana Yeremia dipanggil dan diutus. Dia bukan sekadar dipanggil saja, tapi Yeremia dipercayakan untuk menjadi saksi, untuk melayani kepada bangsa-bangsa, kepada kerajaan-kerajaan. Namun kita melihat di sini bagaimana respon Yeremia ketika dia dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak salah memilih orang untuk menjadi pelayannya. Dan Tuhan sudah menaruhkan hati, kemampuan bagi setiap orang yang dipilihnya. Dan saya percaya juga Yeremia adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Seperti dikatakan di ayat yang keempat, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya. Ada firman Tuhan yang datang kepada Yeremia ayat 5 dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dari rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Luar biasa. Bayangkan, sebelum kita lahir, bahkan sebelum kita dibentuk dari kandungan ibu kita,
dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah tahu. Wah, luar biasa Tuhan itu. Allah sudah tahu dan sudah menetapkan kita bahwa kita akan dipakai untuk melayani, bahwa kita akan dipakai untuk kesini dan kesini. Yeremia sudah ditetapkan dia akan menjadi apa kelak. Tuhan sudah menetapkan semuanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, ketika firman Tuhan datang kepada Yeremia, kita melihat apa jawaban daripada Yeremia. Dikatakan, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Jadi ada sebuah rasa tidak mampu yang dialami oleh Yeremia. Dia merasa dia itu tidak mampu. Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai. Dia merasa dia lemah. Tidak mungkin dia akan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dia merasa, Tuhan aku masih muda, aku tidak pandai berbicara. Karena dia masih muda. Namun Tuhan tidak memandang muda atau tuanya. Ketika Tuhan sudah tetapkan dan utus kita, sudah panggil kita, maka dia akan memberikan kita kemampuan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dikatakan oleh Tuhan, janganlah katakan aku ini masih muda. Tuhan katakan jangan katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Jadi ketika Tuhan sudah panggil, sudah utus, percayalah dia akan bertanggung jawab akan hidup kita. Dia akan berikan kemampuan. Karena apa? Dia bisa mengendalikan semuanya. Jemaat yang berkati oleh Tuhan, dikatakan kemudian di ayat 9, di ayat 8, janganlah katakan, jangan takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepada aku, sesungguhnya aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Luar biasa. Ketika Yeremia berkata bahwa dia tidak mampu, dia lemah dalam berbicara, Tuhan katakan, aku menjamah mulutmu dan menaruh perkataan-perkataanku di dalam mulutmu. Luar biasa. Tuhan bisa melakukan apa saja bagi setiap orang. Kelemahan kita bisa dia buat menjadi kelebihan. Dia pakai supaya menjadi saksi. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini mungkin kita ada jemaat yang mungkin terlibat di dalam pelayanan. Saya percaya itu bukan suatu kebetulan. Karena apa? Karena Tuhan sudah menentukan kita. Sudah menaruh hati. Tuhan tahu kita mampu. Tuhan tahu kita bisa. Tuhan tahu kita punya talenta. Oleh karena itu ketika kita punya talenta, kita bisa ada tergerak melayani. Saya percaya itu dari Tuhan. Dan oleh karena itu, jangan katakan aku tidak bisa Tuhan, aku tidak mampu. Saya percaya Tuhan akan berikan kemampuan bagi kita ketika dia sudah panggil dan utus kita. Ketika dia taruh hati untuk melayani. Terkadang kita jemaat Tuhan, kadang kita ingin melayani. Saya ingin melayani tapi saya tidak bisa. Percayalah ketika kita melayani dengan satu tujuan untuk memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan juga memberikan kemampuan bagi kita. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya kita menjadi jemaat seperti Yeremia. Kadang kita merasa tidak mampu, tapi percayalah Tuhan akan memberikan kita kemampuan sama seperti dengan Yeremia. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan Yeremia pasal 1 ayat 1 sampai ayat 10. Bagaimana Yeremia dipanggil dan diutus oleh Allah. Luar biasa penyertaan Tuhan Allah, kelemahannya boleh Tuhan atasi semuanya, dan dia bisa menjadi saksi di tengah-tengah bangsa-bangsa, di tengah-tengah kerajaan. Dan saya percaya juga jemaat Tuhan akan bisa menjadi saksi dimanapun berada, keluarga, lingkungan, pekerjaan, atau dimanapun kita boleh menjadi saksi. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sungguh luar biasa mengajari kami bagaimana Yeremia dipanggil dan diutus oleh Allah menjadi saksi tengah-tengah bangsa-bangsa, bahkan kerajaan-kerajaan. Tuhan, mengerjakan firman-Mu dan ajar kami melakukannya di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.